La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Terima kasih kesempatannya. Saya melihat bahwa memang doa adalah bahasa universal ya. Setiap agama masing-masing punya anjuran untuk berdoa sebagai sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhannya. Adapun kita adalah agama Islam yang menyebut Tuhan kita adalah Allah. Nah, ini kapan hari ada suatu pertanyaan ke saya sendiri sebenarnya dari teman. Begini, kita sebagai umat Islam berdoa kepada Allah. Terus agama lain juga berdoa kepada Tuhannya. Banyak semua seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, kalau yang kita meyakini bahwa Tuhan kita Allah itu akan mengabulkan doa kita, dan mereka juga meyakini bahwa mereka dikabulkan Tuhan mereka. Jadi terus siapa sebenarnya yang mengabulkan doa kita gitu? Atau kalau agama lain berdoa mereka juga dikabulkan, apakah Allah juga yang mengabulkan mereka atau Tuhan mereka yang mengabulkan? Ini menjadi paradok ya, kalau dia Tuhan mereka yang mengabulkan, berarti banyak Tuhan di alam semesta ini. Tapi kalau Allah mengabulkan doa-doa mereka, berarti enak dong dia. Orang agama lain juga Allah mengabulkan. Mungkin begitu pertanyaan saya yang saya sampaikan dari teman Buya memberi pencerahan. Terima kasih. Sudah jelas tadi tentang yang kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Ini kalau bahasanya Pak Nur ya, mungkin juga kita akan Buya akan menjelaskan persepsi tentang Tuhan dulu ini. Kemudian doa bisa terkabul oleh Tuhan yang mana gitu kan? Begitu Buya. Ya, jadi begini. Panggilan yang berbeda-beda itu tidak mesti orangnya berbeda-beda. Iya. Saya di sini dipanggilnya Buya, betul? Yeah. Pak Amrullah, manggil saya apa? Kang Sakor, betul nggak? Orangnya sama nggak? Ketika saya di Tunisia, saya dipanggilnya Yasin, Monsieur Yasin. Iya, iya. Di Syria dipanggilnya Abed. Ibu saya manggilnya Kur. Orangnya sama. Ilahuna wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu dan Tuhan kami adalah Tuhan yang satu itu. Ya. Tapi kalau tetapi ketika Tuhan dalam persepsi manusia dan perspektif manusia itu bisa terjadi berbeda-beda. Bahkan di dalam satu agama sendiri pun itu bisa berbeda. Tuhanku apa saja bisa, tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang tunduk dengan hukum kausalita. Berarti sama ke Tuhannya beda. Ketika Anda meminta kaya kepada Tuhan, Anda mengikat Tuhan Anda dengan hukum kausalita. Bagaimana caranya? Prosesnya seperti apa aku kaya? Nanti bagaimana, siapa yang ngasih modal? Usahanya apa? Tapi Tuhanku tidak terikat dengan kausalita. Yang penting asal Tuhan berkehendak, kun fayakun terjadi. Betul enggak? Tuhannya orang ahli sunnah adalah Tuhan yang sebagai sebagai sutradara yang menyusun sinopsisnya, membuat plotnya, menunjuk aktornya masing-masing, dan perannya sudah ditentukan semua, lakonnya seperti ini. Kita hanya menjalani settingan Tuhan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi orang Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur, tidak intervensi dalam kehidupan manusia. Berarti Tuhannya beda enggak?
kita sendiri dalam satu agama, Tuhannya berbeda-beda. Yang beda bukan hakikat Tuhannya, tapi persepsi kita yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Pak Han, barangkali ada yang mau ditambahkan tentang persepsi dari Tuhan ini, atau karena tadi juga pertanyaannya, lalu siapa yang memberikan atau mengabulkan doa kita? Tuhan yang mana katanya begitu? Ya, Tuhan. Tuhan. Saya kira ranah bicara saya lebih pada persepsinya. Iya, iya. Memang itu dalam psikologi pun diakui bahwa persepsi itu selalu relatif. Iya. Karena dia dipengaruhi oleh yang namanya pengalaman masing-masing orang, dan pengalamannya itu kemudian secara alami membentuk sudut di mana dia berdiri, dan sudut di mana dia berdiri membuat dia memiliki perspektif tertentu. Itulah yang kemudian melahirkan yang namanya persepsi. Jadi mungkin objek yang dilihat sama, tapi ketika dia mengatakan tentang saya, misalnya orang di belakang saya itu akan bercerita beda tentang Hans, di depan saya, samping kiri kanan, bagian atas saya, semuanya berbeda, dan itu sah-sah saja dari perspektif persepsi tadi. Tapi objek yang menjadi pembicaraan mereka ya sama si Hans ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Han untuk penjelasannya. Perlu saya tambahkan lagi? Silakan Bu ya. Ya memang pada akhirnya bagaimanapun juga, siapapun nama Tuhanmu, ini lafaz Allah saja sesungguhnya. Apakah itu bahasa Arab? Bukan. Saya berbeda pendapat dengan para ahli linguistik Arab yang menelusuri bahwa lafaz Allah itu sendiri adalah bentukan atau serapan dari konjugasi, ya, bukan serapan seperti itu, dari konjugasi dari ilahun. Ilahun itu menurut pendapat Sibawe, lafaz Allah saja sendiri itu masih dalam perdebatan, dan saya telah memberikan pengajian tentang memaknai lafaz Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Itu Pak Profesor Han 4 tahun baru selesai. 4 tahun selesai. Tahu kan waktu di sana? Ya, saya masih hidup. 4 tahun kita membahas lafaz Allah belum selesai. Jadi tidak bisa dijawab malam ini. Cuman poinnya saja bahwa Sibawa itu tokoh besar dalam ilmu sharaf, dalam ilmu konjugasi. Dia mengatakan asalnya kata ilahun dimasuki alif dan lam, definite ya, the kalau dalam bahasa Inggrisnya mah the man ya, jadi al ilah. Nah, yang jadi pertanyaan, Imam Sibawe tidak bisa menjelaskan secara argumentasi yang kokoh kenapa hamzahnya dihilangkan. Kalau ilahun dikasih al, kan al ilah, komarun al komaru, al-ismun al-ismu, ibnun al-ibnu. Kenapa ilahun jadi al-Allahu? Tidak ada alasannya. Maka saya tidak sepakat. Saya lebih mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah serapan dari bahasa Ibrani. Ya, saya belajar bahasa Ibrani dulu. Untuk ya 1 semester lumayan lah untuk keperluan kuliah saja, tapi tidak bisa mendalaminya. Bahwa lafaz Allah saja dalam pengucapannya itu tidak ada aroma Arabnya. Kalau Arab Allahu, nggak ada Allahu. Lam itu kalau dibaca fathah la, kalau dibaca kasroh li, kalau dibaca domah lu, nggak ada lu. Itu berarti aroma Ibrani. Seperti Allahumma, ini para ahli sintaksis Arab, mereka menutupi ya supaya Allahumma ini maknanya ya Allah gitu, tetap mereka menutupi ya apa namanya itu, sekarang lagi musimnya apa namanya, mencari kelah lah gitu ya, bahwa Allahumma itu adalah asalnya ya Allah, ya-nya diganti dengan mim lalu ditaruh di akhir menjadi Allahumma, maknanya ya Allah. Kok muter-muter banget sih?
tinggal jujur saja. Allahumma itu adalah ungkapan bahasa Ibrani. Di sana juga mengatakannya Elohim. Nggak usah muter-muter. Ya kan begitu, semacam itu. Itu satu persoalannya. Bahwa jadi lafaz Allah itu sendiri adalah bukan alam yang murtajal, tapi alam mangkul, yaitu alam yang diambil dari bahasa asing, diadopsi dari bahasa asing. Kemudian dalam Kristiani juga sama, mereka punya berhak menyebut Allah juga. Di Malaysia pernah ada tuntutan supaya diganti, jangan nyebut nama Allah katanya. Nah itu kenapa nih, hak mereka juga, contohnya mereka Allah juga, sama saja. Nah itu semacamnya. Kemudian kita ini yang mempercaya ada Tuhan, dan juga orang yang tidak percaya ada Tuhan, itu 50-50 kok. Yang percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikannya physically Tuhan itu ada. Yang tidak percaya juga tidak punya argumentasi yang pasti bahwa Tuhan itu tidak ada. Tergantung pada keyakinan kita sesungguhnya. Jadi artinya orang yang mengatakan bahwa Allah bisa kita buktikan, bagaimana kau buktikan? Ya adanya langit, adanya bumi. Oh lah, itu kan dalil adanya Tuhan, ada langit, ada bumi. Saya kira mesti kita tahu bahwa Tuhan itu wajibul wujud, wujudnya harus. Tetapi langit bumi adalah minal mungkinat, mungkin terjadi, mungkin tidak. Mana mungkin sesuatu yang mungkin dijadikan alat bukti kepada sesuatu yang wajib. Ranjang itu yang bisa membuktikan adanya kolong, tapi kolong tidak bisa membuktikan adanya ranjang. Ketika ranjang tidak digelar, nggak ada kolongnya. Ranjang ada, kolong tidak bisa membuktikan. Tapi kapan ada kolong? Ketika ranjang itu dipasang. Jadi adanya kolong karena adanya ranjang, bukan karena adanya kolong ranjang ada. Itu satu. Ini filosofis. Jadi sesungguhnya kesimpulan Tuhan itu ada adalah kita menyusun premis-premis logis sesungguhnya. Lalu kita berkonklusi. Tetapi premis itu sendiri adalah secara ilmiah tidak bisa dibuktikan secara fisikly. Orang yang mengatakan ada langit, ada bumi sebagai bukti adanya Allah. Dulu ketika Allah belum menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah ada enggak? Ada. Andai kan Anda ditanya, langit, bumi belum ada, Anda yakin Tuhan ada? Ada. Mana buktinya? Melongo. Enggak ada buktinya. Langit belum dicipta, berarti sebelum Allah menciptakan bumi, berarti Allah enggak ada kalau begitu. Dan nanti yang kedua di hari kiamat, ketika Tuhan sudah menggulung langit dan bumi, Mr. Han, Anda percaya pada Tuhan? Mana buktinya? Langit dan bumi, begitu akan runtuh sendiri itu. Tetapi saya tidak menolak, ya, ilmu akidah semacam itu membuktikan adanya langit bumi karena ada membuktikan adanya Allah karena ada bumi. Itu adalah buku-buku pedagogis. Ya, untuk diajarkan kepada anak-anak berpikir logis, sementara sebagai image, sebagai apa namanya, sebagai beginner, nggak ada masalah. Tapi kalau Mr. Han mengatakan buktinya Tuhan adalah bumi, ya lemah dari itu. Kita sudah belajar dari yang lebih kokoh lagi. Saya kira semacam itulah kira-kira.